Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah ya anak-anak. Nah anak-anak semoga juga kalian terhindar dari wabah virus corona atau COVID-19 yang sedang melanda di negara kita yaitu Indonesia ya. Nah maka dari itu kalian tetap patuhi protokol kesehatan yaitu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Itu selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oh iya, sebelumnya Ibu mau perkenalan dahulu nih anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Suryani Apriani Diana, mahasiswa UHAMK yang sedang melakukan penelitian di Sekolah Dasar Muhammadiyah 41, Jakarta Kayu Putih. Nah, anak-anak, kali ini Ibu akan melakukan penelitian di salah satu mata pelajaran. Mata pelajaran yang akan Ibu teliti yaitu mata pelajaran matematika. Nah, temanya nggak ada tema, yaitu bab ya anak-anak, maaf. Babnya itu adalah bab yang terakhir ya anak-anak yang Ibu ambil, yaitu tentang pengumpulan data dan penyajian data. Lebih detailnya itu Ibu akan membahas tentang tabel, frekuensi, dan diagram piktogram atau diagram gambar bersama Ibu sendiri yaitu Ibu Suryani Apriani Diana. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajarannya, sebelum Ibu menjelaskan materi yang akan Ibu bahas, kalian siapkan buku tulisnya, kalian siapkan buku paketnya, dan kalian harus fokus dalam belajar ya. Karena Ibu akan mengajarkannya melalui video ini, yang mana Ibu tidak bisa bertatap langsung dengan kalian, oke? Selanjutnya, udah siap berarti ya kita dalam melakukan pembelajaran. Sekarang Ibu mulai untuk belajarnya ya. Mari kita mengenal tentang data. Ada yang tahu data itu apa? Nggak tahu ya? Kalian pasti lupa. Siapa yang semalam belajar tentang data? Ayo. Nah, jadi anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran itu, alangkah baiknya malamnya kita harus belajar agar saat Ibu bertanya, kalian dapat menjawabnya ya. Nah, Ibu akan membahas tentang data. Apa sih itu data? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, data itu adalah keterangan yang benar dan nyata. Benar dan juga nyata. Kalau sudah benar dan nyata berarti kita mempunyai bentuk fisiknya, bentuk real, yang mana orang dapat melihat data kita. Nih, misalnya, Ibu memiliki KTP. Nah, kalau kita mau ngurus apa-apa, otomatis kita membutuhkan KTP. Kita serahkan KTP kita, seperti itu. Contohnya lagi nih anak-anak, SIM. Itu benar nih, nyata lagi. Kita bisa lihat SIM kita bisa, kalau ketilang kita bisa unjukin, karena kita mempunyai surat izin mengemudi. Jadi, polisi tidak bisa semena-mena menilang kita kalau kita tidak punya kesalahan, oke? Nah, ada lagi tentang pengertian data. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Belum mempunyai arti bagi penerimanya. Ya, betul, karena masih banyak masyarakat di Indonesia yang menyepelekan tentang data. Misalnya kayak KTP, kayak SIM. Nih, banyak masyarakat kita yang menganggap, udah deh nggak usah bawa SIM, kan cuma sebentar. Udah deh nggak usah bawa KTP, kan cuma sebentar. Seperti itu. Padahal KTP dan SIM itu sangat penting, apalagi kalau kita sedang berkendara ya anak-anak. Misal ada polisi yang menyetop kita bisa tunjukkan SIM kita. Karena polisi tidak bisa, sekali lagi polisi tidak bisa memberhentikan kita jika kita tidak mempunyai kesalahan dan polisi tidak bisa melakukan tilang seperti itu, kecuali kita menerobos lampu merah. Padahal menerobos lampu merah, di depan ada polisi berhak menilang kita karena kita salah. Karena harusnya kalau mau jalan nunggu lampu hijau, oke? Dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Iya anak-anak, karena sebelum kita memiliki data, kita harus melalui beberapa tahap dulu, beberapa rangkaian, beberapa langkah-langkah agar kita mendapatkan datanya. Kayak misalnya kita mau buat SIM. Nih, Ibu buat SIM kemarin itu Ibu harus mengisi formulir. Nah, kita bayar ke bagian administrasi, setelah itu kita melakukan tes dalam bidang akademik berkendara, kayak misalnya simbol-simbol, rambu-rambu, seperti itu.
Nah, yang ketiga itu kita akan melakukan test drive, di mana kita akan diuji gimana ya cara pakai motornya gimana, apakah dia pantas untuk mendapatkan SIM atau tidak, seperti itu. Lalu tahap terakhir, kalau kita sudah lulus dari 2 tahap itu, tahap tes akademik dan tahap tes berkendara, kita bisa melakukan foto, di mana foto itu tersebut kita akan mendapatkan SIM kita. Oke, paham ya sampai sini tentang apa itu data? Oke, selanjutnya, apa sih tujuan dari pengumpulan data? Nah, tujuan dari pengumpulan data yaitu untuk memperoleh gambaran suatu keadaan dan juga untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Oke. Nah, selanjutnya, ada 2 jenis sumber data. Ada yang tahu nggak jenis sumber data itu apa sih? Ada 2 loh, ada yang tahu? Oke, yuk bahas ya. Yang pertama, itu adalah data yang diperoleh secara langsung. Yang kedua, yaitu adalah data yang diperoleh dari yang sudah ada. Data yang diperoleh secara langsung itu apa sih contohnya? Ada yang masih ingat contohnya itu apa? Ayo, ada 5. Data yang diperoleh secara langsung, apa aja? Ayo, ada yang tahu? Oke, Ibu bahas ya. Yang pertama itu ada wawancara. Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan secara tatap muka dengan diberi beberapa pertanyaan, ya. Contohnya tuh seperti ini, kayak misalnya Ibu melamar pekerjaan di sekolah, terus diwawancarai oleh Bapak Kepala Sekolah. Nanti kalau Bapak Kepala Sekolah sesuai dengan apa yang ditentukan dan di kriteria gurunya, baru Bapak Kepala Sekolah akan menerima Ibu sebagai guru. Yang kedua itu adalah angket. Angket adalah lembar isian yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaannya itu misalnya, contoh ya, apakah kalian sering sarapan di pagi hari? Nah, itu ada 4 option atau 4 pilihan. Misalnya ada SS, yaitu sering sekali. S itu sering. Terus ada BS, bisa sering, atau TS, tidak sering. Nah, kalian itu termasuk kategori apa? Kalau misalnya kalian sering sarapan, ya kalian checklist SS, sering sarapan. Kalau misalnya jarang sarapan, berarti kalian jawabnya TS, tidak sering. Seperti itu ya. Jadi kalian tinggal memberi tanda checklist. Ya, checklist aja. Yang ketiga itu ada tes anak-anak. Tes itu adalah lembar isian yang berisi beberapa butir soal. Nah, contohnya itu kayak misalnya ibu memberikan soal-soal 1-5, di mana anak-anak harus menjawab soal yang ibu berikan, seperti itu. Yang keempat, yaitu ada pencatatan langsung. Pencatatan langsung adalah suatu cara mengamati atau mengukur kemudian dicatat. Contohnya, nah ini ada bagian anggota bagian UKS ya anak-anak, di mana anak ini sedang melihat apakah temannya itu memiliki berat badan yang ideal, cukup ataupun kurang, seperti itu. Nanti anak tersebut akan mencatatnya dan kemudian dikelola oleh bagian guru yang menjaga UKS-nya. Dan yang terakhir itu adalah isian singkat. Isian singkat adalah lembar yang berisi pertanyaan singkat dan jelas, serta diisinya juga dengan singkat dan jelas. Misal, nama kita siapa? Suryani, Apriani, Diana. Kayak gitu aja namanya. Gak usah embel-embel Suryani, Apriani, Diana, binti siapa, ayahnya siapa, mamanya siapa. Kan nama kita aja, oke? Alamatnya di mana? Alamatnya di Jati Padang, RT sekian, RW sekian, nomor sekian. Tinggi badannya berapa anak-anak? 153 misalnya. Seperti itu ya. Nah, terus anak-anak ada data dari sumber yang sudah ada. Data dari yang sumber sudah ada itu ada 3 jenisnya yang Ibu sebut, yang akan Ibu beri contoh. Yang pertama itu adalah bagian perpustakaan. Jika kalian ingin memperoleh data yang dari perpustakaan, misalnya kalian ingin memperoleh banyaknya koleksi buku yang ada di perpustakaan SD Muhammadiyah 41. Kalian tinggal minta saja ke bagian pengelola perpustakaannya, seperti itu. Jadi kalian tidak perlu
susah payah wawancara, terus memberi pertanyaan, terus melakukan tes seperti itu. Yang kedua itu adalah di bagian perkantoran. Nah, kalau kalian ingin mengetahui daftar hadir karyawan, nah kalian bisa minta pada bagian pengelola di perkantoran tersebut, oke? Dan yang terakhir atau yang ketiga itu adalah di sekolah. Di sekolah itu kalian bisa meminta daftar nama peserta didik, misalnya Ibu mau meminta daftar nama peserta didik kelas 5. Ibu tinggal datang ke guru kelas 5-nya, seperti itu ya. Cara mengumpulkan data. Cara mengumpulkan data itu ada 3 anak-anak. Yang pertama, kita melakukan survei terlebih dahulu atau terjun ke lapangan. Yang kedua, yaitu melakukan pengukuran langsung. Kayak misalnya tadi kita mengukur nih, anaknya tingginya berapa, anaknya berat badannya berapa, seperti itu. Dan yang terakhir, yaitu melakukan pengamatan. Kita amati, kenapa ya anaknya tingginya segini aja, kenapa ya anaknya berat badannya segini, padahal kriterianya harusnya seperti ini. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah pengumpulan data. Contoh dari pengumpulan data, seperti ini anak-anak contohnya. Nah, di sini Ibu bacakan ya. Coba kalian perhatikan. Berikut adalah nilai ulangan bahasa daerah siswa kelas 5. Oke, kalian tahu ya, ini ada nilainya nih anak-anak. Sebentar. Nah, ini adalah nilainya ya. Ini kan acak ya anak-anak ya. Ini acak, secara acak. Jadi, kalian harus urutkan. Kenapa harus diurutkan? Karena pada soal, nih, harus ada yang dijawab anak-anak. Di sini Ibu memberi 4 soal. Yang pertama, kita akan bahas satu-satu soalnya ya. Yang pertama, yaitu urutkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas. Kalau disuruh urutkan, berarti kalian harus mengurutkannya dulu nih. Nah, coba kita lihat dulu nih, nilai terendahnya itu ada di angka berapa sih? Ayo, ada di angka 55. Sedangkan nilai tertingginya itu ada di angka berapa? 50, ada di angka 90. Nah, terus kalian udah tahu nilai terendahnya sama nilai tertingginya. Sekarang kalian cari 55-nya itu ada berapa sih anak-anak? Ternyata 55 ada misalnya 1, 2, terus 3. 55-nya berarti ada 3, 1, 2, dan 3. Terus 60-nya ada berapa ya? 60-nya itu ada 1, 2, ada 2, ada 3, seperti itu. Nah, jadi kalau kita jawab, urutkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas. Jawabannya, nah, seperti ini. 55-nya ada 3, 60-nya ada 3, 65-nya ada 3, 70-nya ada 4, 75 2, 80-nya ada 4, 85 ada 2, 90 ada 3. Nah, berarti kita urutkan. Ini sudah kita jawab berarti ya. Anak-anak paham sampai sini? Oke, selanjutnya kita akan membahas soal di nomor B. B itu soalnya apa sih? Modus pada data di atas. Ada yang tahu nggak sih anak-anak modus itu apa? Ayo, modus itu apa ya? Oke, Ibu jelasin ya. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Oke, nilai yang sering muncul atau nilai yang banyak. Nilai yang paling banyak daripada nilai-nilai lainnya. Nilai yang paling banyak itu berapa aja ya? Berarti ada di angka 70 dan juga 80. Kenapa? Karena 70 dan 80 memiliki banyak nilainya itu sebanyak 4. Jadi ada 4 nilai, 70-nya ada 4, 80-nya ada 4. Nah, sampai sini paham? Oke, Ibu lanjut ke soal yang C, yaitu mencari mean pada data di atas. Ada yang tahu nggak sih mean itu apa? Nah, untuk mencari mean, kita harus menjumlahkan dulu nih anak-anak. Nilai seluruh siswanya kita jumlahin. Misal,
Nah, udah kita jumlahin ya anak-anak, misalnya 55 ditambah 55, ditambah 55, ditambah 60, ditambah 60, ditambah 60, sampai seterusnya kita jumlahin, lalu kita bagi, dibagi 24. Kenapa 24? Karena nilai ulangan bahasa daerah siswa kelas 5 itu siswanya ada 24. Nah, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ke bawah itu ada 6, kalau ke samping itu ada 4. Kalau 6 dikali 4 berarti 24. Nah, berarti meannya itu adalah 1730 dibagi 24. Nah, 1730 dibagi 24 berapa ya? Hasilnya itu adalah 72,083. Seperti itu ya. Nah, sampai sini paham di bagian mean? Ada yang belum mengerti? Kalau ada yang belum mengerti, kalian bisa bertanya langsung kepada ibu ya. Nah, yang terakhir, soal terakhir kita jawab ya. Median pada data di atas. Median itu adalah mencari nilai tengahnya anak-anak. Maaf ya, ibu di sini salah menulis. Harusnya ini adalah median. Median itu adalah nilai tengah yang sudah diurutkan. Nilai tengah. Tadi jumlah siswanya itu ada berapa sih anak-anak? Jumlah dari siswa ini kan ada 24. Kalau 24 dibagi 2 berarti 12 kan? Oke, caranya kita mencari nilai tengahnya itu kalau sudah kita bagi 2 dari jumlah siswanya, kita hitung nih 55, 1, dari 55 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berhenti di angka 70. Dari belakang kita hitung ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Angka 12-nya ternyata berhenti di angka 70. Nah, kalau mencari mean, itu bagian 1 ditambah bagian 2 dibagi 2. Ingat ya, selalu dibagi 2 kalau sudah ketemu meannya atau nilai tengahnya ya. Itu selalu dibagi 2. Oke. Berarti 70 ditambah 70 dibagi 2 itu adalah 140 dibagi 2. 140 bagi 2 itu berapa sih anak-anak? Jawabannya 70. Oke. Nah, kalau soalnya itu atau nilai ulangannya itu ganjil, maka bisa 23 nih misalnya ya anak-anak. Misalnya jumlah siswanya ada 23, berarti nilai tengahnya itu adalah 70. Seperti itu. Kalau genap berarti kalian bagi 2, kalau ganjil ya jawabannya cuma 1, 70 atau 75 seperti itu tanpa dibagi-bagi ya. Nah, sampai sini paham ya anak-anak untuk mengurutkan nilai, mencari modus, mean, dan median. Selanjutnya Ibu akan bahas ya tentang masalah tabel. Ibu akan membahas tentang tabel. Nah, tabel. Ada yang tahu nggak tabel itu apa sih? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, tabel itu adalah salah satu cara penyajian data berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara sistematis dengan garis pembatas sehingga mudah dibaca. Nah, contohnya ya, seperti ini anak-anak. Jadi tabel itu dibentuk dari beberapa bagian kolom-kolom ya. Kita masuk ke contoh soal ya, biar kalian mudah memahaminya. Di sini ada daftar golongan darah siswa kelas 5. Di sini ada 30 siswa yang memiliki berbagai jenis golongan darahnya anak-anak. Nah, kan ini masih tidak teratur ya anak-anak, kita masih bingung kalau misalnya kita disuruh mengurutkan, disuruh mencari O-nya itu ada berapa siswanya, B-nya itu ada berapa siswa, A itu ada berapa siswa, maka cara mudahnya kita ubah lagi ke tabel yang lebih minimalis, agar kita lebih mudah mengelola datanya. Kita ubah ya.
Nah, di sini ada tabel baru yang dimana terbagi menjadi 4 bagian golongan darah. Ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Nah, kita cari satu-satu nih anak-anak, nama siswa yang memiliki golongan darah A. Yang pertama, itu ada Beni. Golongan darah A itu Beni. Yang kedua, itu ada siapa nih? Arin. Kita cari Arin. Oke, keluar namanya. Yang ketiga, ada Pandu, Zaki, dan Putri. Kita cari Pandu, Zaki, dan Putri. Terus, yang memiliki golongan darah A lagi itu siapa? Ahsin, terus Mahmud, Ahmad, dan Sheila. Ahsin, Mahmud, Ahmad, dan Sheila. Lalu ada Umar, ada Wali, dan yang terakhir ada Panji. Umar, Wali, dan Panji. Maaf ya sayang, ini harusnya Panji. Oke, nah udah seperti ini kita udah tahu nih, berarti golongan darah itu ada Beni, Arin, Pandu, Zaki, Putri, terus ada Ahsin, ada Muhammad, ada Ahmad, Sila, Umar, Wali, dan Panji. Nah, yang mempunyai golongan darah B, nama siswanya siapa aja sih? Ayo kita cari ya. Nah, yang pertama ada Edo, yang kedua ada Indah, dan yang ketiga ada Ahmad, dan yang keempat ada Salma. Coba, ada Edo, ada Indah, ada Ahmad, ada Salma, ada Akil, terus dan yang ada Aroh, terus ada Muna. Nah, seperti itu. Berarti yang mempunyai golongan darah B itu ada Edo, Indah, Ahad, Salma, Akil, Aroh, dan Muna. Sedangkan yang memiliki golongan darah AB, coba ada Lani, Udin, Ul, ada Lani, Udin, Ul. Nah, ini ketutupan ya sama record dan ibu atau muka ibu. Nah, terus yang memiliki golongan darah O, berarti itu sisanya anak-anak. Sisa dari yang memiliki, yang sudah memiliki golongan darah masing-masing. Siapa aja sih namanya? Ada Siti, ada Ayu, ada Rima, ada Delia, ada Ali, ada Rara, ada Rani, dan ada Nia yang terakhir. Oke, sudah nih, udah kita urutkan, terus kita masuk nih ke daftar selanjutnya. Kita buat daftar tabel frekuensinya anak-anak. Sudah kan tadi sudah kita urutkan siapa saja yang memiliki golongan darah A, AB, terus O, sama golongan darah B ya. Kita buat tabel lagi nih anak-anak. Nah, di sini tabelnya itu ada 4 kolom. Ada 3 kolom, nambah ya. Kalau yang tadi 2 kolom, yang sekarang ada 3. Golongan darahnya tetap sama. Di sini hanya penambahan turus dan banyak siswanya saja. Turus itu apa sih anak-anak? Turus itu tuh seperti ini anak-anak. Misal, tadi banyak siswanya itu ada 12. Berarti kita buatnya tuh seperti ini. Kita beri garis, yang dimana nanti kalau di angka 5 kita beri garis miringnya. Seperti itu. Nah, yang B itu ada 4, 5. Jadinya kan, terus tambah 2. Berarti ada 7 siswa. Nah, kalau golongan darah yang memiliki, kalau siswa yang memiliki golongan darah AB, itu ada turusnya berapa ya? Ada 3 ternyata anak-anak yang memiliki golongan darah AB. Sedangkan golongan O itu berapa banyak siswanya? Ada 5, ada 3, totalnya 8. Nah, banyak siswa kita jumlahin, totalnya ada 30 siswa. Sampai sini paham ya? Seperti itu anak-anak cara membuat daftar tabel atau biasa kita sebut dengan daftar frekuensi. Nah, cara membacanya gimana ya? Cara membacanya itu seperti ini anak-anak. Nomor 1, golongan darah A.
Ya, cara membacanya, siswa yang memiliki golongan darah A ada 12 anak. Nah, nomor 2-nya kita baca, siswa yang memiliki golongan darah B, golongan darah B ada 7 anak. 7 kan? 7 anak. Terus siswa yang memiliki golongan darah AB ada 3 anak. Terus siswa yang memiliki golongan darah O ada 8 anak. Seperti itu cara membaca tabel frekuensi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang piktogram atau biasa kita sebut dengan diagram gambar. Ada yang tahu nggak sih piktogram atau diagram gambar itu apa? Ayo, diingat, dicatat ya. Diagram piktogram atau diagram gambar adalah diagram yang disajikan dalam bentuk gambar untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda sesungguhnya. Oke, nah diagram gambar itu adalah diagram yang disajikannya itu ada bentuk gambarnya anak-anak. Kalau tadi kan dalam berbentuk angka saja dan kalimat. Kalau di piktogram ada gambar dan juga ada angkanya, seperti itu. Gambarnya itu adalah menunjukkan jumlah angkanya. Kita masuk ke contoh soal ya. Kita masuk ke langkah-langkah dulu deh, langkah-langkah membuat diagram piktogram. Yang pertama, dimulai dengan menentukan gambar berdasarkan data atau persoalan yang akan disajikan. Yang kedua, berikutnya Anda dapat membuat tabel sesuai kebutuhan data yang akan disajikan. Yang ketiga, pada tabel yang telah Anda buat, bisa dimasukkan nilai atau nama, jumlah, dan gambar pada kolom yang sesuai. Yang keempat, berikan keterangan di bawah tabel terkait gambar yang memiliki jumlah datanya. Contohnya seperti ini ya. Nih, berarti satu gambar. Ini gambar. Oke, seperti ini contohnya ya. Nih, misal nilai yang mendapatkan nilai 100 berarti ada berapa siswa nih? Ayo, keterangannya gambar ini 1 siswa berarti yang mendapatkan nilai 100 ada 3 siswa. Oke. Yang mendapatkan 97,5 ada berapa siswa? 2 siswa. Yang mendapatkan 90 ada 1 siswa. Yang mendapatkan 85 ada 2 siswa. Seperti itu dan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, diperhatikan, dibaca, dan dicermati, serta diingat soalnya ya. Di dekat SD Nusantara 01 terdapat peternakan ayam yang besar. Berikut data ayam yang dijual selama 1 minggu. Pada hari Senin dijual 150 ekor ayam, Selasa 300 ekor ayam, Rabu 350 ekor ayam, Kamis 260 ekor ayam, Jumat 200 ekor ayam, Sabtu 100 ekor ayam, dan Minggu ada 410 ekor ayam. Oke, sudah diingat, sudah dicatat soalnya, mari kita bahas sama-sama. Oke? Kita akan bahas diagram gambar. Di sini Ibu udah membuat tabel, ada 2 kolom ya. Kolom untuk khusus hari, sama khusus untuk diagram gambarnya. Oke. Nah, kita masukin nih. Nah, keterangannya itu anak-anak, ini ayamnya kan ukurannya besar. Kalau ukurannya besar itu berarti jumlahnya itu 100 ekor. Kalau ukurannya kecil seperti ini, satu ayam kecil berarti 50 ekor ayam. Oke? Nah, di hari Senin, nah yang ketiga itu ada ada 5 ekor ayam. Oke, sampai sini paham? Nah, kita pecah lagi anak-anak. Kita pindahkan ayam-ayam keterangan ini ke dalam diagram gambar sesuai dengan soal tadi. Kayak misalnya hari Senin ada berapa, hari Selasa ada berapa, hari Rabu ada berapa. Oke, kita coba di hari Senin. Hari Senin ternyata ada ayam besar,
berarti 100. Ada ayam kecilnya atau ayam sedangnya, berarti 50. Nah, berarti di hari Senin yang terjual itu ada 150 ekor ayam. Paham? Oke. Hari Selasa. Hari Selasa ternyata ada ayam besar juga anak-anak. Itu ada 100. Terus ayam kecilnya ada berapa ya? Ternyata Selasa yang terjual itu hanya 100 ekor ayam aja anak-anak. Hari Rabu ternyata ada yang besar juga. Ternyata hari Rabu itu yang besar ada 3 dan ditambah yang sedang 1. Berarti kalau 1 ekor ayam saja itu 100, kalau ada 3 berarti 300. Ditambah yang kecil totalnya jadi 350. Hari Kamis ada 2 ekor ayam besar dan yang sedang 1. Kalau 100 dikali 2 berarti 200 ditambah 50. Totalnya 250. Oh, ditambah yang kecil ternyata anak-anak seperti itu. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Oke, paham? Sekarang kita lanjut ke dalam soalnya. Jumlah seluruh ayam yang dijual selama 1 minggu. Coba, selama 1 minggu tadi harusnya kita jumlahin anak-anak ya. Jumlahnya kita jawab ya anak-anak. Ternyata di jumlah seluruhnya itu adalah 150 ditambah 300 ditambah 350 ditambah 260 ditambah 200 ditambah 100 ditambah 410, totalnya ada 1770. Nah, itu kalian jumlahin ya dari hari Senin sampai hari Minggu jumlah ayamnya ada berapa. Oke. Nah, selisih kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu diminta selisih penjualan ayam pada hari Selasa dan hari Sabtu. Kalau ditanyanya selisih, berarti kalian kurangin saja. Yang dikurangin itu apanya? Nah, kita cari dulu hari Selasa itu berapa ayam yang terjual. Dikurang hari Sabtu. Seperti itu. Kita jawab ya. Ternyata di hari Selasa itu terjual 350 ekor ayam. Dikurang. Ingat, kalau ditanyanya selisih itu pasti dikurang. Dikurang 100. Berarti hasilnya 250. Seperti itu. Penjualan ayam yang paling sedikit di soal selanjutnya. Itu ada di hari Sabtu. Sebanyak 100 ekor ayam. Nah, kalau modus itu apa? Nilai yang sering muncul, berarti itu pada di hari Minggu. Atau nilai yang paling banyak munculnya ya. Nih, seperti ini. Ini kan hari Minggu nih anak-anak yang terakhir. Yang terakhir itu ada 410, seperti itu. Sampai sini anak-anak paham? Oke, Ibu harap pelajaran kali ini paham, kalian dapat memahaminya dengan mudah. Semoga penjelasan Ibu tidak terlalu cepat dan anak-anak juga benar-benar paham ya. Kalau anak-anak tidak paham, anak-anak bisa bertanya langsung melalui web-web yang akan Ibu berikan atau aplikasi-aplikasi yang telah Ibu tentukan. Kelas 5B apa, kelas 5A apa, oke? Nah, cukup sekian dan terima kasih penjelasan matematika kali ini tentang diagram piktogram dan tabelnya. Sampai jumpa di hari berikutnya dan jangan lupa untuk belajar tentang matematika lagi. Bedanya kita akan membahas untuk hari Jumat kita akan membahas tentang diagram batang dan diagram garis. Jadi kalian sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya malamnya kalian harus belajar dulu ya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.